kesempatan sama Tuhan, kita masih boleh beribadah meskipun melalui streaming, tapi kita harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, kita surga berguna. Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan, sehingga kami masih boleh merasakan hadirat-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulaikan ibadah Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Layakkan setiap hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Masih semangat semuanya? Masih. Kita angkat pujian kita dalamnya hatiku. Oke, gerakan ya. Pujian kita karena cinta. Kudus, bintang
kami sudah mengangkat pujian-pujian kami Tuhan. Kiranya pujian-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin duduk diam Tuhan. Kiranya Kau berkati telinga dan hati kami, agar apa yang kami dengar boleh masuk dalam hati kami dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat menyambut Natal. Siapa yang tahu tanggal hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 3. Kita rekamannya tanggal 3, tapi hari Minggu tanggal berapa? 6 Desember. Bentar lagi, berapa hari lagi mau Natalan kita? Tanggal 25. 6. Kalau tanggal 6 berarti masih lama. Sekitar 19 hari lagi. Ya, sekarang kita mulai cerita tentang Yesus, tentang kelahiran Yesus. Siapa kemarin yang nonton rekaman You Are Kids minggu kemarin? Siapa yang nonton? Ada yang nonton nggak? Ada. Kalau nonton berarti ada pertanyaan yang nanti Miss mau kasih ke kalian biar kalian jawab. Yang di rumah semuanya kita buka di Lukas 1. Lukas 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke 56. Tapi kita nggak baca semuanya ya. Jadi ini ceritanya udah diulang-ulang terus. Jadi pasti sudah tahu kan. Nah, isi ceritanya ini tentang Maria. Judulnya Pemberian Tuhan, Pemberian Allah untuk Maria. Kira-kira apa pemberian Allah untuk Maria? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Nah, waktu Maria didatengin sama seorang malaikat, malaikatnya siapa namanya? Malaikat Gabriel. Nah, malaikat Gabriel, waktu itu Maria sudah menikah atau belum? Belum menikah. Maria belum menikah. Malaikat Gabriel datang, dikirim sama Tuhan, mau kasih hadiah ke Maria. Hadiahnya apa tadi? Anak bayi, anak laki-laki yang harus dinamai siapa? Yesus. Yesus harus dinamai Yesus. Sudah ditentuin semuanya sama Tuhan. Nah, kira-kira waktu malaikat datang itu, tiba-tiba di rumahnya, Maria gimana rasanya? Kaget. Coba kalian tiba-tiba di rumah sendiri, terus orang langsung pintunya ditutupkan, terus tiba-tiba ada orang dalam rumah. Kaget nggak? Kaget. Kagetnya gimana mukanya? Pasti kaget gitu kan, jantungnya langsung berdebar-debar. Sama kayak Maria waktu itu. Waktu malaikat datang dia kaget juga. Tapi malaikat bilang apa sama dia? Apa yang malaikat bilang? Jangan takut. Ingat, malaikat bilang jangan takut. Berarti kita harus takut atau nggak usah takut? Nggak usah takut. Kenapa nggak usah takut? Nah, kenapa nggak usah takut? Kenapa coba? Kan malaikat datang gitu, terus tiba-tiba bilang nggak usah takut. Kenapa kita nggak boleh takut? Karena malaikat yang datang itu sama kita itu membawa kabar yang baik. Kabar yang baik. Dia mau datang kasih hadiah untuk siapa? Maria, untuk Maria. Ingat, yang dia kasih ke Maria adalah seorang anak bayi. Seorang anak bayi laki-laki namanya Yesus. Dan dia akan menjadi apanya kita sebagai umat yang percaya sama Tuhan? Juru selamat. Jadi kalau misalnya kita terima kabar baik, berarti kita tidak usah takut. Harus apa? Berani. Terus apa lagi? Kan kabar baik. Senang. Harus senang gitu. Sama kayak Maria, waktu malaikat bilang jangan takut, terus malaikat kasih tahu kalau dia bakalan apa? Melahirkan seorang anak laki-laki dari Allah yang akan menyelamatkan manusia, orang-orang yang percaya. Dia menjadi gembira. Dia gembira, diterima semuanya dengan gembira. Dia bilang apa sama malaikat itu? Dia seorang apa? Maria bilang dia hanya seorang hamba. Dia hanya seorang hamba. Jadilah kepadaku seperti yang Tuhan inginkan. Jadi dia menjalankan. Maria berarti Maria apa? Taat. Ya
nggak? Maria taat walaupun dia tahu kondisinya dia belum menikah, ya kan? Belum menikah dia harus hamil, tapi dia tetap harus taat sama Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih kepercayaan sama Maria. Nah, pada waktu itu ada sepupunya Maria. Tahu namanya siapa? Elizabeth. Terima kasih. Elizabeth. Nah, Elizabeth juga pada waktu itu dia mempunyai anak sudah tua. Umurnya sudah tua. Tapi karena Roh Kudus juga yang datang sama dia, makanya dia bisa mempunyai seorang anak. Nah, anaknya itu bakalan yang membaptis Yesus. Siapa yang baptis Yesus? Yohanes. Ya, anaknya Elizabeth itu siapa? Yohanes. Nah, waktu itu Yohanes masih di dalam perutnya Elizabeth mamanya. Umurnya 6 bulan. Umur berapa? 6 bulan. Nah, kata malaikat itu kan si Elizabeth juga lagi mengandung. Jadi si Maria ini pengen kunjungi Elizabeth ke rumahnya. Nah, waktu Maria datang ke rumahnya Elizabeth itu, si Elizabeth kalau misalnya datang ke rumah orang, kalian bilangnya apa? Kalau misalnya bertamu, biasanya bertamu langsung masuk rumah gitu aja, atau gimana? Hah? Shalom, iya bener kan? Atau misalnya selamat pagi, atau misalnya datang malam selamat malam, ada nggak kayak gitu? Atau langsung masuk gitu aja? Nggak ada kan, semua itu. Jadi waktu Maria masuk ke rumahnya Elizabeth, dia mengucapkan salam. Biasanya kan kalau kita kan shalom, jadi pas Maria datang, si baby yang ada di perutnya si Elizabeth itu dibilang melompat. Ayo, dibilang apa? Melompat. Karena si Elizabeth tahu, si baby di dalam rahimnya Elizabeth juga tahu kalau si Maria ini lagi mengandung anak dari siapa? Roh Kudus kan. Nah, anak ini bakalan jadi apa? Juru selamat, bakalan jadi juru selamat. Jadi anak itu, anak yang ada di dalam rahim itu, yang Yohanes itu, dia juga bersuka cita. Nah, di ayat yang ke-41 coba, Lukas 1. Yuk baca sama-sama ya di rumah ya. Yuk, Lukas 1 ayat 41 yang sudah bisa baca. 1, 2, 3. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Nah, waktu Maria bilang shalom gitu kan, babynya langsung lompat. Ya, pernah lihat nggak waktu mama hamil, karena ada goyang-goyang nggak perut mama? Lihat nggak? Nggak pernah lihat ya? Kayak gitu, goyang-goyang juga karena dia senang. Dia tahu bahwa juru selamat sudah mau datang ke dunia. Nah, kalau sekarang kita, juru selamatnya sudah ada belum di dunia? Sudah ada, sudah lahir dari berapa ribu tahun yang lalu. Nah, kita sekarang tinggal menunggu kedatangan Yesus. Tapi satu, Yesus bilang kita harus apa? Apa yang Yesus bilang sambil nunggu? Bersabar, apalagi selain bersabar? Taat, terus apa lagi? Berdoa, apa lagi? Kita harus apa? Sambil nunggu Tuhan Yesus supaya kita diangkat ke surga sama Tuhan. Saling memaafkan, ya. Ayo, apa yang paling penting apa? Kita harus punya apa? Hati, ya. Harus punya hati ya, Bang. Ayo, apa lagi? Harus percaya. Percayanya sama siapa? Sama Tuhan. Dibilang kan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan umat yang percaya. Percayanya kepada siapa? Tuhan apa? Harus lengkap. Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu kita harus tetap percaya, pegang iman kita. Kalau dibilang itu iman, percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai apanya kita? Juru selamat, sebagai juru selamat. Nah, itu yang Tuhan inginkan untuk kita. Makanya Tuhan kasih hadiah ke Maria melalui apa? Roh Kudus. Anak yang dikandungnya Maria menjadi seorang juru selamatnya kita, juru selamatnya orang percaya. Nah, Maria taat nggak waktu itu? Taat. Nah, ingat,
dikandung sama anak manusia, berarti dia jadi anak apa? Anak apa? Anak manusia, iya enggak? Kan yang melahirkan dia melahirkan dia anak manusia bukan? Maria anak manusia bukan? Anak manusia. Jadi Allah, Yesus, Tuhan Yesus itu anak manusia bukan? Iya, anak manusia. Terus Yesus itu anak Allah juga bukan? Anak Allah. Kenapa Yesus anak Allah? Ayo. Waktu itu siapa yang datang sama Maria? Malaikat datang, terus malaikat bilang apa? Roh Kudus. Nah, Maria akan mengandung melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan yang kasih. Jadi Yesus adalah anak Allah dan juga anak manusia. Yesus juga pernah jadi kayak kalian anak kecil, Terus dia pernah pergi ke mana, yang waktu dia sudah lahir, sudah 12 tahun, dia pergi ke mana? Bait Allah. Dia ke Bait Allah, dia dengar ceritanya juga di situ. Jadi anak tukang kayu, dia sudah gede, nah itu. Sampai dia dikorbankan, disalib. Nah, itu ingat, Yesus adalah anak apa? Anak Allah dan juga anak manusia. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih kasih ke kalian nih dikasih hadiah, seneng nggak? Seneng. Maria waktu itu dikasih hadiah, seneng nggak? Dia seneng, tapi dalam hatinya apa? Coba, dia belum menikah, terus dia harus mengandung. Seneng tapi bingung, bener, dia bingung. Tapi dia tetap taat nggak? Dia tetap taat, walaupun apa yang Tuhan sudah kasih sama dia tetap percaya sama Tuhan nggak? Tetap percaya sama Tuhan, karena dia tahu anak yang dikandungnya adalah seorang anak yang dari Roh Kudus yang akan menjadi juru selamat orang-orang yang apa? Berdosa, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Oke, semuanya. Ya, sekarang kita ke ayat hafalan. Ayat hafalannya ini setiap Natalan kita selalu baca nih, selalu dihafal ya. Semuanya di Yohanes 3 ayat 16, yang untuk anak kecil Yohanes 3 ayat 16a. Tapi karena ini semuanya udah anak sedang sama anak gede, jadi semuanya ya, Yohanes 3 ayat 16 full, ayat 16. Yang untuk anak kecil Yohanes 3 ayat 16a. Tapi untuk kelas sedang sampai kelas besar Yohanes 3 ayat 16. Yuk baca dulu ya. Sudah? Tunggu, Edelin belum selesai. Sama-sama baca dulu. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat, dibilang tadi, Tuhan sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tunggal itu artinya satu-satunya. Gak ada kakak, gak ada adik, satu-satunya. Tuhan sudah korbankan untuk kita manusia, untuk menyelamatkan orang-orang yang apa tadi? Yang apa? Orang-orang yang apa dibilang di situ? Hah? Orang-orang yang percaya supaya tidak binasa, dibilang tadi, kepadanya tidak binasa. Ingat, orang-orang yang percaya. Percayanya sama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah, Tuhan Yesus Kristus. Ingat semua itu. Oke, siapa yang sudah hafal di sini? Kalau enggak, kita baca sekali lagi ya, di rumah juga ya, sekali lagi, tapi dihafal ya. Ya, 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup
hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus, kita nggak binasa, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi seneng nggak punya Tuhan Yesus Kristus? Seneng nggak percaya sama Tuhan Yesus Kristus? Senang. Kita harus senang karena kita punya penyelamat. Penyelamat yaitu siapa? Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Ingat ayat hafalannya dihafal? Yang kelas kecil Yohanes 3:16a dan kelas besar Yohanes 3 ayat 16. Semuanya dihafal ya. Oke, semuanya yuk kita berdoa. Akhiri cerita kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau telah datang ke dunia ini Tuhan untuk menyelamatkan setiap kami yang percaya di dalam nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, biar kami dapat menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang pintar, anak-anak yang dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan, segala usaha pekerjaan mereka diberkati oleh-Mu Tuhan. Sekolah kami Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu bagi kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kami mau sambut Engkau dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Doa kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Untuk aktivitas hari ini dimulai dari aktivitas adik-adik kelas kecil. Nanti adik-adik yang dari kelas kecil akan mendapatkan satu lembar seperti ini. Ini sudah tertulis petunjuknya, adik-adik tinggal ikutin. Dan gambar-gambar ini bisa adik-adik warnain lalu gunting. Dan untuk bagian ini adik-adik lipat membentuk suatu corong. Sehingga nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya untuk adik-adik kelas sedang, nanti adik-adik akan mendapatkan 2 lembar seperti ini. Ya, dan di sini juga sudah tertulis petunjuknya, bisa adik-adik baca. Semua gambar ini adik-adik warnain, lalu digunting dan dilem menjadi satu, sehingga nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya untuk aktivitas kelas besar, nanti adik-adik dari kelas besar akan membuat satu kotak seperti ini, dan di tengahnya bisa adik-adik tulis ayat hafalan. Untuk membuat ini adik-adik membutuhkan satu kertas yang sisinya sama. Yang pertama-tama adik lakukan adalah ini nanti dilipat menjadi 2 bagian. Bagian sebaliknya juga dilipat seperti itu. Setelah itu nanti adik-adik lipat ini ke bagian tengahnya. Ini dilakukan untuk ketiga sisi lainnya. Dan yang bagian sini nanti adik-adik gunting. Yang ini juga adik-adik gunting. Dan setelah digunting nanti bisa adik-adik lipat. Yang bagian ini adik-adik lipat ke dalam. Bagian selanjutnya yang adik-adik juga lakukan hal yang sama. Sehingga nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Demikian aktivitas hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.